يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر ضوء من ربيع والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضرفتني. كتفاه قد علتا قوم إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. الخصائص فاحمدها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والسبيل والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان ومن العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحان رزقنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي رزقنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السقافي رزقنا ورب أرواحنا اهدي لأرض بيته وغير وأصولهم وفرائهم أن الله تغشاهم
وعلي درجاتهم لدنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. halaman 40 hadis yang ke-119. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahdi wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. Muttafaqun alayhi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang suaranya sangat merdu,
sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suaranya sangat nikmat diperdengarkan. Bahkan Nabi kalau lagi pengen baca Quran dengar dari sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada sahabat ini, Sayyidina Imam Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, untuk membacakan Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi macam-macam ya. Ada yang kaya raya, ada yang luar biasa, minta putih disegani, kayak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, minta putih disegani oleh kalangan musyrik, oleh kalangan kufar. Ada lagi anak-anak muda yang memang luar biasa cerdas-cerdasnya. Di antara Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, Sayyidina Imam Abdullah bin Umar, Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi banyak sahabat Nabi. Mereka semua satu, hati mereka, pikiran mereka satu. Apa satu itu? Yaitu hanya mengikuti ajaran-ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada macam-macam sahabat di otak mereka, di hati mereka, di pikiran mereka tidak ada macam-macam. Cuma satu, pengen ikutin ajaran-ajarannya syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Imam Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa. Jadi kita kalau mendengar kalimat hadis ada kalimat kana, maka para ulama menjelaskan lafzu kana yadullu 'alal muwazarah. Kalimat kana menunjukkan doa ini seringkali dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga tuh, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa tadi. Ini sama, doa ini juga tak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para ulama ada yang menjelaskan doa ini Nabi baca qabla salam wa ba'da salam, qabla salam wa ba'da salam. Nabi baca sebelum mengucapkan salam. Di antara para ulama ada yang mengatakan Nabi baca doa ini setelah mengucapkan salam. Habis salam selesai zikir seperti biasa, Nabi baca doa ini. Apa kalimat doanya yang sering Nabi baca? Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahan aku. Ini Nabi namanya ta'diban. Nabi ta'diban, mendidik, mengajarkan sahabat-sahabatnya dan juga umat-umat beliau untuk membaca doa ini. Kan Nabi sudah Allah ampuni dosanya. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah sudah ampuni dosa kesalahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di masa lampau dan akan datang. Allah sudah ampuni semua dosa Nabi. Kok Nabi masih istighfar? Dalam hadis satu sebutkan, hadis yang pertama sampai 70 kali. Bahkan hadis yang lain sampai 100 kali. Kenapa demikian? Itu ta'diban lana, untuk mendidik kita, mengajarkan kita selaku umatnya untuk terus-menerus mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi doa dengan doa yang pertama ini, Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahan aku. Wajahli, ampunilah kebodohan aku. Nabi paling depan kalau ada umatnya yang mengucapkan selawat kepada beliau dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nabi paling depan. Apa ummi di sini? Al-ummi artinya Nabi itu la yuqsidu qira'atan wala kitabatan. Nabi gak pernah bisa baca, Nabi gak pernah bisa tulis. Nabi itu al-ummi. Al-ummi artinya seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak pernah bisa baca, bisa tulis. Kenapa demikian? Track of record,
itu nggak pernah diketahui Rasulullah SAW belajar dengan siapa. Kenapa demikian seperti itu? Kalau seandainya Nabi orang yang cerdas, kalau seandainya Nabi orang yang jenius, kalau seandainya Nabi seorang yang pintar, yang luar biasa kepintaran seorang Allah, maka manakala Al-Quran beliau bacakan, orang akan mengatakan ini sih buatan siapa? Buatannya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Nabi orang pintar, Nabi orang jenius, Nabi orang yang luar biasa kecerdasannya. Tapi karena semua orang tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah al-ummi, orang yang nggak bisa baca, orang yang nggak bisa tulis, artinya Nabi orang yang tadi sama sekali nggak mengetahui ilmu pengetahuan. Tahu-tahu turun ayat, dari ayat yang pertama sampai akhir daripada Al-Quran, turun ayat yang tertibu ayat, tertibu surah sebagaimana yang sekarang kita baca dari Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas. Kalau seandainya Nabi seorang yang cerdas, kalau seandainya Nabi seorang yang jenius, maka orang mengatakan ini produk sabit, produknya Rasulullah SAW. Tapi karena Nabi orang yang al-ummi, Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa tulis, pas keluar itu ayat dan orang-orang yang menguasai dari bahasa Arab, mereka mendengarkan, oh iya, ini bukan buatannya Rasulullah SAW, tapi murni merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Nabi orang yang tadi apa? Al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Pasti baca. Model al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Orang tahu sampai al-fusha, orang-orang yang menguasai sastra Arab di zaman Rasulullah, mereka dengar ini bukan buatannya Nabi Muhammad SAW. Datang Musailimahul Kadzdzab, Nabi palsu nih. Nabi palsu namanya Musailimahul Kadzdzab, bukan Musailamah tapi Musailimah, lamnya berbaris apa? Kasrah, bukan fathah. Kan sering orang dengarnya Musailamah, tapi bukan masalah. Yang benar adalah Musailimah. Orang kan sering baca, sering memperkenalkan kepada orang lain Musailamah, bukan Musailamah, tapi Musailimatul Kadzdzab. Musailimatul Kadzdzab dia bikin satu ayat juga tentang al-fil. Kalau tadi Nabi Allah berikan wahyu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai orang Arab yang menguasai sastra Arab dengerin satu-satu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, sampai habis. Mereka mengatakan ini bukan buatannya Nabi Muhammad SAW. Musailimatul Kadzdzab dibikin satu ayat sama tentang al-fil. Apa dibikin? Al-fil وما أدراك ما الفيل الفيل الحيوان له خرطوم طويل. Dibikin gajah. Apa itu gajah? Orang tahu ini buatan siapa ini? Buatan Musailimah, ini produk palsu ini, bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas oleh Musailimah, gajah adalah hewan yang memiliki belalai yang panjang. Berarti bukan apa? Bukan wahyu Allah. Ini merupakan Nabi palsu. Kalau Nabi, pas Nabi bilang, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Fusuhaul Arab, orang-orang yang menguasai sastra Arab dengerin. Ini bukan produknya Nabi Muhammad, tapi merupakan murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Nabi seorang yang tadi apa? Al-ummi, ay la yuhsinu qira'atan wa la kitabatan. Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa tulis. Bukan Nabi debat. Kalau ada umatnya yang berselawat dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka sunnah pada ulama mengatakan disunnahkan kita untuk baca selawat tadi, terutama malam Jumat diperbanyak tuh kalimat tadi selawat. Allahumma salli atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nabi berkata kepada Allah tadi, yang pertama, Allahumma ghfirli khati'ati. Ya Allah, ampuni kesalahan aku. Ini takdiman lana, ngajarin kita agar selalu minta ampun kepada Allah. Karena Nabi sudah Allah ampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Yang kedua, Nabi minta kepada Allah, wajahli, ampuni kebodohan aku. Yang ketiga, wa israfi fi amri. Ya Allah, ampuni ya Allah israfi, kelewatan dalam melewati hal yang kau batasi ya Allah pada setiap sesuatu apapun ya Allah. Kayak makan, tak boleh kelebihan. Minum, tak boleh kelebihan. Karena Allah perintahkan kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan apa? Berlebih-lebihan. Sampai Nabi kasih tahu cara makan minum. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat apa? Buat nafas. Ketika 2/3 buat makan. Ketika begitu. Nafas masa tahu gimana perintahnya begitu. Ada hal yang benar. Nah, makannya itu sepertiga, minumnya sepertiga, buat nafas sepertiga aja yang benar. Sampai kata Rasulullah SAW, cara makan Nabi ajarin. Nahnu qawmun la na'kul hatta najuha, fa idza akalna fala nashma. Kami adalah satu kelompok manusia yang kalau makannya bila sudah lapar. Udah lapar baru makan, baru makan. Fa idza akalna fala nashma. Kalau sudah makan tidak apa? Tidak kenyang-kenyang. Kalau kita kan belum kenyang, belum kenyang kemakan. Pokoknya bismillah aja, bismillah lagi. Nah, padahal kalau ikut cara makan Nabi demikian tuh luar biasa. Nabi makan nggak pakai apa? Nggak pakai sendok. Nabi makan pakai apa? Pakai tangan. Dokter teliti. Makanan yang dimakan menggunakan tangan itu lebih sangat membantu proses pencernaan di lambung. Sangat lebih membantu. Jadi lambung nggak kerja apa? Nggak kerja keras. Kalau pakai sendok maka makanan itu akan membuat sangat bekerja kerasnya lambung dalam memproses itu makanan. Maka Nabi luar biasa sangat mengetahui. Kenapa demikian? Karena semua adalah murni dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukannya buatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai cara makan Nabi ajarin, kaki yang kanan diangkat, begitu cara makan tuh. Jadi itu cara makan, bukan cara makan kita, bukan cara makan kaki yang kanan diangkat, disunnahkan makan secara berjamaah. Demikian kata Rasulullah. Nabi minta kepada Allah tadi apa? Pertama, Allah ampuni kesalahan beliau. Yang kedua, Allah ampuni kebodohan beliau. Yang ketiga, Allah ampuni kelewatannya beliau dalam melewati sesuatu apapun yang Allah tentukan kepada beliau. Tadi contohnya Allah perintahkan kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas kita. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan engkau lah maha mengetahui terhadap diri aku ini. Allah maha mengetahui yang kita kerjain dari pagi sampai malam. Allah maha mengetahui. Makanya yang tahu kita, yang tahu kita. Yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli jiddi. Ya Allah, ampuni ya Allah jiddi, kesungguhan aku. Wa azli, gurauan aku. Aku suka bergurau. Pada buktinya ada salah seorang as-sahabiyah yang sudah tua, nenek. Kemudian kata Nabi, nanti di surga nggak ada apa? Nggak ada nenek-nenek. Ini orang tua nangis. Apakah benar ya Rasulullah? Benar. Nanti di surga tidak ada apa? Nenek-nenek. Padahal Nabi benar ngomongnya. Kenapa demikian? Karena umur daripada ahli surga semuanya umurnya adalah 33 tahun.
tahun. Umur orang-orang surga semua umurnya berapa? 33 tahun. Kadang tua, nggak ada. Jadi umurnya sesuai dengan umur Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berapa tingginya? Tingginya itu mencapai 30 meter. Semua ahli surga tingginya mencapai 30 meter. Yang dibayangkan jangan tuh. Jadi tingginya luar biasa. Lebarnya berapa? Lebarnya 3,5 meter. Jadi semua ahli surga semua demikian. Semua mereka umurnya 33 tahun. Kemudian tingginya tadi berapa? 30 meter. Lebar badannya tadi berapa? 3,5 meter. Dan mukanya semua cakep seperti mukanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia yang buka sekarang udah orang bagus, nanti seorang bagus dia jawab. Jangan khawatir, hanya sama semuanya seperti mukanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini benar, kenapa demikian benar? Karena Nabi yang bicara. Kalau Nabi bicara berarti merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang tua dan nenek nangis. Pas Nabi terakhir dia senyum, dia kata, oh begitu ya Rasulullah. Iya, di surga nanti semua ahli surga umurnya adalah 33 tahun. Yang luar biasa. Satu ahli surga itu Allah berikan 70.000 pembantunya. Satu orang ahli surga itu luar biasa. Belum bidadari ya. Kalau bidadari 71 orang itu 70 bidadari. Itu bidadari air liurnya setetes jatuh ke permukaan dunia, itu dunia beserta isinya akan lebih sangat wangi ketimbang minyak kasturi. Air liur saja bidadari. Bilik itu gimana bilik itu? Jadi luar biasa. Ente cari ini artis yang paling cantik siapa sekarang? Yang paling cantik siapa? Yang paling cantik di Indonesia siapa yang paling cantik? Kira-kira air liurnya bau nggak? Pasti tahu. Muasnya ada juga kalau manusia tahu air liurnya. Itu yang jahat, ambil lagi yang jelek. Bidadari nggak begitu. Bidadari luar biasa. Allah berikan demikian. Setetes air itu dengannya itu kalau dunia, maka dunia besar isinya akan lebih sangat wangi daripada minyak kasturi. Jadi Nabi minta ampun kepada Allah daripada tadi apa? Kesungguhan beliau. Kemudian gurauan beliau. Tadi gurauan Nabi begitu. Bercanda Nabi tadi demikian. Wa khata'i, kesalahan aku. Wa amdi, kesengajaan aku. Wa kullu dzalika indi, semua adalah ada pada diri aku ini. Ya Allah, Nabi sampai demikian doa kalimat ini. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah kesalahan yang aku telah perbuat. Wa ma akhartu, kesalahan yang aku akan perbuat. Ini gimana doa seperti ini? Minta Allah ampuni kesalahan yang telah diperbuat, iya masuk akal. Tapi Nabi ajarin kita juga kita minta kepada Allah agar Allah ampuni kesalahan dosa yang akan datang. Itu gimana maksudnya? Ulama menjelaskan, orang yang minta kepada Allah dengan kalimat doa ini, maka Allah cegah dirinya tidak akan berbuat dosa, akan berbuat kesalahan di masa akan datang. Jadi orang yang baca doa ini yang Nabi ajarkan, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampuni dosa aku yang masa lampau dan masa akan datang. Kata ulama, masa mendatang adalah bahwasanya Allah cegah orang tadi tidak akan berbuat dosa, berbuat kesalahan di masa akan datang. Sebab baca doa ini, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, ya Allah ampuni yang aku rahasiakan di hati aku, wa ma a'lantu, yang aku langsung terang-terangan mengerjakannya. Kan ada sir, ada i'lan. Kalau israr di hati kita, yang tahu kita udah sombongan, ria, kemudian ujub. Ada orang yang ujub itu artinya kagum dengan dirinya. Di tahajud yang mulai kagum, hatinya bicara. Nih orang yang bisa mulai di kampung ini gue doang nih. Itu namanya ujub tuh, orang tuh. Habis tuh pahala semua itu.
Atau ada orang yang ria. Ria itu pengen mempertontonkan dia punya amal soleh untuk orang lain. Jadi kalau nyumbang tuh ditulis semua tuh, namanya, kemudian BIM-nya, kemudian RT-nya, RW-nya, cakupan tuh semua tuh luar biasa ini orang. Itu orang ketahuan dia. Kalau pengen bagus bagaimana? Pengen nyumbang ke mushola, masjid, pondok pesantren, sudah dengan kalimat hamba Allah saja sudah. Kita pengen nyumbang apapun juga sebut tulis dengan kalimat apa? Hamba Allah, dari hamba Allah, sudah selesai. Tujuannya apa? Biar menjaga jangan sampai tadi hati kita menjadi hati yang penuh keriaan. Ya tadi ya, Nabi berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan engkau maha mengetahui terhadap diri aku. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah Tuhan al-muqaddim, Tuhan yang taqaddama man tasha'u min khalqika, Tuhan yang bisa mendahulukan daripada makhluk-makhluk engkau. Fayattasifu bisifatil kamali wa yatahaqqaqu bihaqaiqil uluhiyyati bitaufiqika. Ini makhluk bisa Allah kedepankan, bisa mengerjakan amal saleh. Itu namanya Allah al-Muqaddim. Bisa baca Quran, bisa qiyamul lail, bisa ba'diyah, bisa qabliyah, bisa duha, bisa baca tasbih, bisa baca selawat. Ini namanya Allah al-Muqaddim, mendahulukan, mengedepankan ini makhluknya, hambanya untuk apa? Untuk mendapatkan meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan susah gitu baca Quran. Jangan zaman sekarang baca Quran, pegang Quran aja zaman sekarang susah orang. Jangan bacanya, pegang Quran dengan buka Quran. Susah sekarang, zaman sekarang susah luar biasa. Bukan anak muda susah. Orang kebanyakan bukanya pakai apa? Handphone, kebanyakan handphone. Dari anak kecil sampai orang tua handphone kebanyakannya. Quran nggak pernah dibaca. Kalau orang dulu baca subuh berjamaah di masjid, di mushola atau di rumah-rumah, baca subuh yang dipegang apa? Al-Quran, baca Al-Quran sampai Isra, sampai terbit matahari, baru selesai terbit matahari sembahyang sunnah Isra 2 rakaat, kemudian dia mandi, bergegas kerja, ada yang dagang, ada yang sekolah. Orang sekarang melek mata langsung pegang apa? Pegang handphone, jadi handphone. Allah. Jadi sayang zaman sekarang kita ini. Ya tadi antal muqaddimu. Jadi kalau bisa kita yang boleh ngaji itu bukan handphone nggak boleh, boleh silahkan. Tapi kebutuhan kita, kebutuhannya apa? Sudah selesai. Pegang Al-Quran, baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Faidah faradta fansab wa ila rabbika farghab. Allah perintahkan tadi. Faidah faradta fansab. Wa antal muakhir. Dan engkau ya Allah Tuhan yang muakhir, Tuhan yang muakhir. Aidi man tasha'u min ibadika bihidlanika wa tab'inika lahu an darajatil khairi. Ada orang yang Allah belakangkan. Gimana maksudnya belakangkan? Nggak mau baca Quran. Itu namanya Allah mentakhirkan, membelakangkan ini orang. Nggak mau baca Quran, nggak mau berjamaah, nggak mau baca istighfar. Pokoknya kerjaannya setiap hari gitu aja udah. Kerjaannya ngobrol, gitu aja sampai hari setiap hari begitu. Jadi nggak ada isinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Allah mentakhir orang tersebut. Allah membelakangkan orang tersebut. Kita alhamdulillah jadi masih bisa baca Quran, masih baca Ratibul Aqtas, masih baca Ratibul Haddad, masih hadir pengajian. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Namanya Allah antal muqaddim. Allah mendahulukan kita untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا
أشرفنا أتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فلو وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عناية الصحب والحمد لله البدء والتدهي pada bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وسلم عليكم ورحمه الله وبركاته.